Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang seleksi guru P3K tahun 2022. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa Bapak Ibu like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak ya. Dan jangan skip video ini biar Bapak Ibu tidak gagal paham seperti itu. Informasi ini bersumber dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349/P/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ya. Baik, kita langsung aja ke pembahasan Bapak Ibu. Ini kategori pelamar prioritas pertama itu ada THK 2 ya. Ini ada guru non ASN, ada lulusan PPG dan guru swasta, di mana pelamar prioritas pertama ini adalah bagi pelamar yang pada tahun 2021 berdasarkan hasil tes CAT-nya mereka ini sudah memenuhi ambang batas, namun pada saat itu belum ada penempatan ya. Nah, tahun ini para pelamar prioritas pertama ini akan ditempatkan ya. Untuk pelamar prioritas kedua itu adalah merupakan THK 2 yang bukan prioritas pertama. Artinya bahwa untuk prioritas kedua ini adalah THK 2, namun pada saat hasil seleksi tahun 2021 THK 2 ini nilainya belum mencapai ambang batas seperti itu ya. Dan pelamar prioritas ketiga ini adalah merupakan guru non ASN yang bukan prioritas bersama ya. Artinya adalah pelamar non ASN yang pada tahun 2021 ini mereka belum mencapai ambang batas nilainya ya. Ada nanti pelamar umum ya. Pelamar umum ini ada lulusan PPG dan ada guru yang terdaftar di Dapodik aktif mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester ya. Seperti itu. Kita next. Nah, ini tahapan penempatan bagi pelamar prioritas pertama ya. THK 2 nanti akan ditempatkan. Setelah THK 2 ditempatkan dan masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan, maka akan ke penempatan guru non ASN. Jika guru non ASN ini sudah ditempatkan dan masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan, maka akan dilanjutkan ke penempatan lulusan PPG. Setelah PPG ini ditempatkan masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan, maka nanti ini akan penempatan guru swasta. Nah, untuk penilai pelamar prioritas 2 dan 3 itu, yang pertama penilainya adalah pengawas sekolah, kedua kepala sekolah atau pelaksana tugas kepala sekolah, 3 guru senior yang diberi tugas penilaian kinerja guru, dan BKPSDM serta Dinas Pendidikan ya. Nanti pelaksanaan seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan 3 dilaksanakan dengan menilai kesesuaian. Yang pertama itu kualifikasi akademik, kedua kompetensi, yang ketiga kinerja, dan yang keempat itu pemeriksaan latar belakang atau background check ya. Ini ya. Seleksi
kompetensi dilakukan menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dengan standar kompetensi jabatan ASN. Komponen penilaian kesesuaian dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan 3 sebagaimana berikut. Ada kualifikasi akademik, ada kompetensi penilaian kerja, ada pemeriksaan latar belakang. Dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan serta intoleransi ya. Nah, penilaian kesesuaian kompetensi kinerja ini ada 2 komponen yang akan ditilai ya. Yang pertama itu komponen kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian dengan bobot nilai 40%. Aspek yang ditilai itu diantaranya 1. Pengembangan diri, kedua itu keaktifan berkomunikasi, yang ketiga bekerja sama, keempat perekat kebangsaan, kelima kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar, serta efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik ya. Untuk penilaian komponen kinerja itu 60% ya. Yang pertama, aspek yang akan ditilai adalah orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, serta kerjasama seperti itu. Nah, setelah itu bobot penilaian dari pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior, yaitu kepala sekolah itu 50% ya, guru senior 30%, dan pengawas 20% jika lengkap tiga-tiganya ada. Kepala sekolah dan tidak ada PLT pada saat itu ya. Nah, maka yang akan menilai adalah guru senior dan pengawas dengan bobot nilai guru senior 60, pengawas 30. Jika guru senior tidak ada dan pengawas tidak ada, yang ini ya, yang keempat ini, maka penilaian akan dilaksanakan oleh kepala sekolah ya, dengan bobot nilai 100% ya. Karena memang guru seniornya tidak ada dan pengawasnya tidak ada. Kalau kepala sekolah tidak ada dan guru senior tidak ada, maka akan ditilai oleh pengawas itu sendiri ya, dengan 100% ya. Kalau kepala sekolahnya tidak ada dan pengawasnya tidak ada, maka akan dieksekusi oleh guru senior itu sendiri ya. Keterangan di sini X itu tidak ada penilai. Nah, di situ kan tadi ada nilai kompetensi dan nilai kinerja. Nah, kita bahas sama-sama ya. Nilai kompetensi diperoleh dari rata-rata hasil penilaian oleh penilai dari unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior berdasarkan bobot nilai masing-masing ya. Yaitu 50, 30, dan 20% ya. Nilai kinerja diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut. Ini penilaian oleh penilai dari unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior berdasarkan bobot masing-masing. Kedua, nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 ya, yang ini ya, akan diberikan bobot antara 60% sampai dengan 100% oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM dengan mempertimbangkan data pelamaran ya. Yang ketiga, ini nilai dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM akan dirata-rata untuk menjadi nilai kinerja. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu.
nilai kompetensi itu dapatkan dari unsur kepala sekolah, pengawas dan guru senior. Dan untuk nilai kinerja itu akan didapatkan dari BKP SDM dan Dinas Pendidikan ya. Nilai kesesuaian pelamar diperoleh dari penjumlahan antara 40% nilai kompetensi dan 60% nilai kinerja ya. Pengumuman hasil seleksi ya, baik pelamar prioritas 1, kedua, dan ketiga ini akan diumumkan di laman resmi yaitu sscscsn.bkn.go.id dan guru ppppk.kemdikbud.go.id ya. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum seperti apa ya? Metode ujian seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pelamar umum tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan CAT UNBK ya. Ini khusus untuk pelamar umum ya. Ini masih sama yang seperti tahun kemarin ya, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan ada wawancara ya. Untuk durasi pelamar umum ya, pertama itu materi seleksi ada kompetensi teknis ya, sesuai dengan mata pelajaran ya. Kalau di SD mungkin guru kelas itu, dan PJOK ya. Butir soalnya antara 80 sampai 100 soal dengan durasi waktu 120 menit ya. Yang kedua, kompetensi manajerial, soalnya 25 soal, waktunya 25 menit. Yang ketiga itu kompetensi sosial kultural ya. Jumlah soalnya 20, waktunya 15 menit ya. Dan terakhir nanti ada wawancara ya. Ini banyak dijawab secara tertulis, nanti ada pilihan soalnya seperti itu. Ada butir soalnya 10 dan waktunya 10 menit. Hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian saya yang tidak sesuai dengan peraturan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya mohon koreksinya. Saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.